Alhamdulillah hari ini Balai Saung Jantuk kedatangan guru besar Beksi Pusaka Betawi, Bang Ajis, ditemani sama Jawara Madura, Bang Sam yang tiap hari kerjanya main burung, dan Centeng Kampung Jantuk, Mas Naryo, sama Om Bret tukang kopi datang lagi. Yang kagak berhenti ngaduk. Nah, Bang Ajis lagi ngukur golok. Jadi kalau namanya Ajis Golok, yang diukur golok pas dah. Mas. Lebih dikit nggak mau bang buat jalinya. Itu memang kalau golok itu emang ada ukurannya gitu Bang Ajis, apa gimana? Standar idealnya? Ada ukurannya. Maksudnya Kalau dia yang tajam nih bang. Ini mung dari cakep banget kagak wibawa bang. kenapa nggak wibawa karena apa? Karena apa Bang? Faktornya? Ya, karena bisa dipunyain orang lain bang. Oh begitu. Kalau dia ke bapak nggak bisa. Ini kalau ini bapaknya. Ini golok cetakan Patimura ini. Panjang-panjang. Ukur. Sama ya. Sama. Itu dijengkalin begitu maksudnya apa sih Bang Ajis? Itu nang Jadi kalau kita taruh nih bang nih, Ah, kalau ah. disebut masih bisa dipunyain orang. Orang nggak ada sungkan, nggak ada ciri, orang bisa colong. Maksudnya di golok. Tapi kalau dia pas jatuhnya disebut wibawa, ini buat cirian. Oh ini golok Bang Jamil. Orang mau nyolong aja udah. Oh karena dia Karena hawanya takut ada isian. oh gitu. Takut bertuang, apa takut titipan. Nah, kalau jatuh yang lebih panjang dari dikit itu, Tapi bukannya yang kosong gitu juga bisa diisi gitu? ya sebetulnya mau kertas saya bisa diisi bang. Cuman hawanya orang. Jangan pengen ngambil gitu. Oh gitu ya. Jangan pengen ngambil. Nah kalau buat tarung di golok itu kadang-kadang terpas. Ini cakep banget ini kayak gading nih. ini orang kemuning. Ini kayak gading yuk. Kayak kemuning. Ini nggak apa-apa dia dikumpulin yuk. Kayak mana tadi ya? Ini Ya itu. Ini gagang setengah celurit. Gagang setengah celurit. Kalau golok yang bagus yang gimana Bang Ajis? Golok ukuran bagus dia sesikunya yang punya. Kalau sini sesiku yang dia punya. Jadi masing-masing orang beda ukuran goloknya ya karena sesuai dengan bodinya begitu ya? Ya beda. Misalnya naruh nih, Ya. karena golok kepanjang ukuran ini misalnya. Itu ada yang dibuang apa di sini, apa di paksinya ditambahin dalam, di paksinya yang ke dalam, paksinya yang ke dalam. Coba Bang dikit gerakin tangannya main golok Bang. Jadi kalau disebut Ajis golok kan rada penasaran juga orang kayak apa sih main goloknya gitu kan. Kemarin udah saya turunin, ada yang nanya tahun berapa katanya Bang. Ini panjang banget nih bang. Mau ukuran saya. Biar Jawara Maduranya kelihatan nih. Kira-kira begitu. Cuman kalau boleh komentar nih golok bang berat di besi namanya, di bebannya di sini. Itu karena faktor bahan atau Ya, bahan laker itu. Satu, kalau menurut saya ini bang, bobot tengahnya tebal masih. Bobot tengahnya, jadi berat di sini. Iya, Kalau iya, iya. ukuran Narel saya percaya kuat nganjur sini. Kalau ukuran Bang Jamil bisa 2-3 itu capek. Baru nusuk udah ngos-ngosan. Aduh. Kalau Bang Aji sendiri kira-kira udah berapa banyak nyiptain jurus golok Bang?
Kalau nyiptain sih enggak ya, cuman tergantung jurusnya aja. Kalau jurusnya gedik ya goloknya begini, jurusnya tancap goloknya begini. Jadi sesuai jurusnya ada goloknya bang. Oh begitu. Ya. Terus golok, kalau jurus golok itu sebenarnya nggak ada jurusnya. Dia cuman kalau di jurus itu skill, keahlian pemain goloknya. Pemain jurus itu skill dia jatuh. Tapi bukannya abang pernah ngajarin jurus golok kayak misalnya contoh dengan Bang Olis gitu kan, misalnya kan? Itu memudahkan ingatan murid bang. Oh gitu. Karena kalau murid kan beda. Kita ngajarin murid ya supaya murid dia hafal kalau golok ini namanya ini. Oh gitu. Tapi kalau murid udah ahli, dia nggak punya nama goloknya. Ya sama aja dengan gerakan silat sebenarnya ya? Ya, dia ngambil jurus misalnya gedik nih, dia tambahin bacok gedik, disebut aja jurus golok gedik. Tapi kan yang jurusnya juga beda. Kalau jurus golok gedik begini, kalau gediknya kan begini. Iya. Kalau kita samain skill doang. Skill doang ya. Nah ini enggak. Nah kalau dibilang jago golok itu ya Allah alam dah. Zaman sekarang kan susah bang, disebut jago golok kan berarti dia harus tarung, kan udah nggak ada pertarungan. Iya, kadang-kadang memang MM aja nggak pakai senjata gitu ya. Zaman sekarang mah ketemu salam tempel. Barang ya. Barang ya. Gitu. Kayak saya disebut es golok, betul sampingnya golok. Kayak Padahal gitu. yang punya nari nih. Ini ustad ini. Tadi itu turunin, dalamin dikit kali bang ya? Yang mana? Yang patah. Tancepin dalam dikit ya. Ini lu panggil aja sini yuk. Ini itu kan belum dibuang. Nah, kurang masuk nggak ya? Enggak, ini pas, cuman ini aja dibuang. Nah ini golok bang, ukurannya nih kalau buat belajar siapa aja bisa pegang. Kalau belajar itu. Nah, ada golok yang khusus, mungkin Aryo punya, yang lain. Kalau itu ngejatuhnya memang digagah atau di apa gitu ya, itu udah yang lain megang belum tentu bisa bang. Nah ada lagi jatuh yang di welas Asia atau Asia gitu. Itu golok biar kita pakai, ini musuh udah kepepet banget, jarang banget tuh kita kalau belum niat bunuh nguarin bang, di pinggang aja udah, walaupun kita sudah berkelahi. Nah itu lakon riwayat orang dulu, saya belajar silat besi. Jadi emang kalau kondisi udah kepepet atau gimana gitu, atau ukuran dia udah kena aja tuh dia belum inget, asal dia belum inget membunuh, dia belum pengen keluar ya. golok. Nah ini jatuhnya di golok di welas Asia. karena emang kalau yang namanya udah keluar, udah urusnya udah kudu darah, ya udah harus begitu ya. Konon menurut riwayat itu golok jagoan Betawi deh yang terkenal, si baju merah apa, si Pitung. Itu kalau udah ngeluarin golok ya udah musuh harus mati. Itu pun bukan sering bang, kan di film sering. Kalau film sering ya. Kadang-kadang di film mah keluar juga kagak mati maksudnya. Di film gitu kan. Saya nggak cerita banyak lah, kalau udah ada yang ngurusin. Iya, siap. Kebetulan aja nih numpang